Tom Haye sampai bikin tulisan yang cukup panjang karena dapat ancaman pembunuhan dari oknum gitu. Nah, tanggapan Bung Haye mengenai hal ini gimana sih? Apakah emang dari dulu sebenarnya ini biasa terjadi dan sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya hal-hal ini tuh nggak terus terjadi, Bung? Sebetulnya itu tadi ya, bahwa supporter tuh harus sadar bahwa pertandingan itu ya sudah, pertandingan hanya di lapangan saja. Iya. Tensi itu jangan, itu tadi, tensi itu terlalu banyak yang ada di luar, bukan di lapangannya. Jadi pertandingannya juga para pemainnya sudah berusaha meningkatkan kedewasaan, kualitas mereka. Seharusnya supporter juga berangkat seperti itu. Jangan lagi terjebak dengan nostalgia masa lalu yang mengedepankan emosi dan akhirnya membuat tindakan-tindakan yang provokatif dan melanggar hukum. Dan menurut aku ya harus melihat juga, nggak semua orang tuh bisa terima dengan hal seperti itu. Bagi beberapa pihak atau yang budayanya agak berbeda, ancaman seperti ini bisa dianggap serius. Bisa jadi sebuah tindakan yang menjurus kriminal atau melanggar hukum. Ini juga harus menjadi pelajaran dan diwaspadai para supporter atau orang-orang yang biasa bermain di dunia media sosial. Ini harus belajar, karena bisa jadi hal itu membawa mereka pada dampak yang mereka harus berhadapan dengan hukum. Ini sangat apa ya, jangan sampai lagi terjadi lagi seperti itu. Iya, ini pentingnya mengontrol jari ya, Sobat Ekstra. Jangan sampai ini justru berbalik ke yang nulis sendiri kan, bisa aja kalau terjerat masalah hukum dan lain-lain malah jadi panjang buat dia sendiri, rugi juga ujung-ujungnya gitu kan. Padahal niatnya mau membela tim kesayangan tapi ujung-ujungnya malah nggak enak gitu. Ancaman pembunuhan Tom Haye, manajemen Persib bakal tempuh jalur hukum. Langit Bandung yang biasanya dipenuhi gegap gempita sepak bola mendadak terasa lebih kelabu. Di balik sorak-sorai tribun dan nyanyian bobotoh yang membahana setiap akhir pekan, sebuah kabar gelap menyelinap dan mengguncang seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Bukan tentang kekalahan, bukan pula tentang transfer mahal, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih serius dan mengerikan. Ancaman pembunuhan terhadap Tom Haye. Nama Tom Haye, gelandang andalan Persib Bandung, kini menjadi pusat perhatian nasional. Bukan karena gol indah atau assist ciamik, melainkan karena nyawanya diancam oleh pihak tak bertanggung jawab. Pesan ancaman yang beredar di media sosial itu memuat kalimat yang begitu dingin, kasar, dan penuh kebencian, seolah-olah penulisnya tidak melihat Tom Haye sebagai manusia, melainkan sebagai objek pelampiasan amarah. Pesan itu pertama kali muncul di sebuah akun anonim, lalu dengan cepat disebarkan ulang oleh pengguna lain. Dalam waktu singkat, isinya telah dilihat ribuan orang. Sebagian terkejut, sebagian marah, dan sebagian lain merasa takut. Bukan hanya untuk Tom Haye, tetapi untuk masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Manajemen Persib Bandung tidak tinggal diam. Begitu mendapatkan laporan dari tim keamanan internal klub, mereka langsung menggelar rapat darurat. Para petinggi klub, staf hukum, hingga tim pengamanan berkumpul untuk menyusun langkah cepat. Satu keputusan diambil secara bulat, kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Bagi Persib, ini bukan sekadar soal melindungi aset klub, melainkan melindungi manusia. Tom Haye bukan hanya pemain, tetapi individu dengan keluarga, anak, dan kehidupan pribadi yang kini ikut terancam. Sumber internal klub menyebutkan bahwa sejak ancaman itu muncul, pengamanan terhadap Tom Haye ditingkatkan secara signifikan. Rute perjalanan ke tempat latihan diubah, akses ke area tempat tinggalnya diperketat, dan komunikasi dengan pihak kepolisian dilakukan hampir tanpa jeda. Situasi ini membuat banyak orang teringat pada kasus-kasus serupa di sepak bola dunia, di mana ancaman terhadap pemain bermula dari kebencian di dunia maya lalu berujung tragedi nyata. Persib tidak ingin sejarah kelam seperti itu terulang di Indonesia. Tom Haye sendiri berada dalam kondisi emosional yang campur aduk. Ia mencoba tetap profesional, tetap datang ke latihan, tetap tersenyum di depan rekan-rekannya. Namun di balik itu, ia dan keluarganya merasakan tekanan psikologis yang sangat besar.
Dalam pesan internal yang kemudian diketahui publik, Tom Haye menyampaikan rasa terima kasih kepada Bobotoh dan pihak klub. Saya datang ke Indonesia untuk bermain sepak bola dan memberi yang terbaik. Saya tidak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti ini. Dukungan kalian membuat saya kuat. Kalimat itu menggambarkan betapa pemain kelahiran Eropa tersebut kini benar-benar berada dalam badai emosional. Kasus ini memicu reaksi luas. Bobotoh, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kelompok supporter paling fanatik di Asia, justru menjadi garda terdepan dalam mengecam ancaman tersebut. Banyak kelompok supporter membuat pernyataan resmi, mengutuk pelaku, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mewakili komunitas mereka. Di berbagai sudut kota Bandung, muncul spanduk bertuliskan dukungan untuk Tom Haye. Di media sosial, ribuan unggahan dengan tagar solidaritas membanjiri lini massa. Ini menjadi sinyal kuat bahwa mayoritas pecinta Persib menolak keras kekerasan dalam bentuk apapun. Pihak kepolisian, setelah menerima laporan resmi dari Persib, mulai melakukan penyelidikan digital. Tim siber diturunkan untuk melacak akun, alamat IP, serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan tertentu. Dalam hukum Indonesia, ancaman pembunuhan adalah tindak pidana serius yang dapat berujung pada hukuman penjara bertahun-tahun. Manajemen Persib menyatakan mereka akan mengawal kasus ini sampai tuntas, tanpa kompromi. Kami ingin memberikan pesan yang jelas, siapapun yang mencoba meneror pemain Persib akan berhadapan dengan hukum. Ini bukan sekadar perlindungan klub, ini soal kemanusiaan, ujar salah satu petinggi klub. Kasus Tom Haye ini membuka diskusi lebih luas tentang budaya sepak bola di Indonesia. Di satu sisi, fanatisme adalah kekuatan besar yang membuat stadion hidup. Di sisi lain, jika tidak dikendalikan, fanatisme bisa berubah menjadi racun yang menghancurkan. Psikolog olahraga dan sosiolog yang dimintai pendapat menyebut bahwa media sosial memperparah situasi. Anonimitas membuat sebagian orang merasa bebas melontarkan kebencian ekstrim tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun Persib dan para pendukungnya kini mencoba membalik keadaan. Mereka ingin menjadikan kasus ini sebagai titik balik, sebagai garis tegas bahwa sepak bola harus menjadi ruang aman bagi semua. Di tengah badai ini, Tom Haye tetap berusaha fokus pada sepak bola. Ia tetap hadir di lapangan latihan, tetap berinteraksi dengan rekan setimnya, dan tetap menunjukkan profesionalisme. Namun jelas, beban mental yang ia tanggung tidak ringan. Setiap pesan dukungan dari Bobotoh, setiap spanduk, setiap unggahan solidaritas menjadi pelindung emosional yang membantunya bertahan. Bandung kini tidak hanya membicarakan hasil pertandingan, tetapi juga nilai-nilai. Tentang bagaimana sebuah klub, sebuah kota, dan sebuah komunitas memilih berdiri di sisi kemanusiaan. Ancaman pembunuhan terhadap Tom Haye telah membuka mata semua pihak bahwa sepak bola Indonesia harus berbenah, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di hati. Dan satu hal kini sudah pasti, Persib Bandung tidak akan mundur satu langkah pun. Jalur hukum akan ditempuh. Pelaku akan diburu. Dan pesan tegas akan disampaikan kepada siapapun yang mencoba merusak sepak bola dengan kebencian. Langit Bandung yang biasanya dipenuhi gegap gempita sepak bola mendadak terasa lebih kelabu. Di balik sorak-sorai tribun dan nyanyian Bobotoh yang membahana setiap akhir pekan, sebuah kabar gelap menyelinap dan mengguncang seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Bukan tentang kekalahan, bukan pula tentang transfer mahal, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih serius dan mengerikan. Ancaman pembunuhan terhadap Tom Haye. Nama Tom Haye, gelandang andalan Persib Bandung, kini menjadi pusat perhatian nasional. Bukan karena gol indah atau assist ciamik, melainkan karena nyawanya diancam oleh pihak tak bertanggung jawab. Pesan ancaman yang beredar di media sosial itu memuat kalimat yang begitu dingin, kasar, dan penuh kebencian, seolah-olah penulisnya tidak melihat Tom Haye sebagai manusia, melainkan sebagai objek pelampiasan amarah. Pesan itu pertama kali muncul di sebuah akun anonim, lalu dengan cepat disebarkan ulang oleh pengguna lain. Dalam waktu singkat, isinya telah dilihat ribuan orang. Sebagian terkejut, sebagian marah, dan sebagian lain merasa takut. Bukan hanya untuk Tom Haye, tetapi untuk masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Manajemen Persib Bandung tidak tinggal diam.
Begitu mendapatkan laporan dari tim keamanan internal klub, mereka langsung menggelar rapat darurat. Para petinggi klub, staf hukum, hingga tim pengaman